Kalahkan setan merah 4 kali, Ruben Amorim akui Arsenal mematikan. Dimitar Berbatov sebut Arsenal sebagai Stoke City baru, Mikel Arteta tak terima. Perkecil poin dengan Liverpool, Odegaard sempat meneriaki Arteta. Kalahkan setan merah 4 kali, Ruben Amorim akui Arsenal mematikan. Seperti yang kita tahu, Arsenal meraih kemenangan meyakinkan atas Manchester United dalam laga Premier League dan memperkecil jarak dengan Liverpool menjadi 7 poin. Kemenangan ini sekaligus mencatatkan sejarah sebagai kemenangan Liga keempat berturut-turut melawan rival mereka. Kemenangan ini pun sekaligus menjadi panggung Mikel Arteta yang membuktikan dirinya bak pawang setan merah. Pasalnya menurut Squawka, Arteta menjadi manajer dengan presentase kemenangan terbaik melawan MU. Pria 42 tahun itu bisa memenangkan 7 laga dari 10 pertemuannya melawan The Red Devils. Presentasinya bahkan mencapai 70%, terbaik ketimbang manajer yang lain. Torehan itu pun membuktikan Arsenal era Arteta sukses menjinakkan setan merah. Sementara itu bagi Amorim sendiri ini merupakan kekalahan perdananya bersama MU. Manchester United sendiri memang terpaksa mengakui keunggulan Arsenal pada laga lanjutan Premier League 2024-2025. Bermain di Emirates Stadium pada Kamis dini hari kemarin, mereka kalah 0-2. Arsenal sendiri berhasil memanfaatkan senjata mematikan mereka, yaitu bola mati dengan 2 gol yang bersarang ke gawang Andre Onana yang dicetak oleh Julian Timber dan William Saliba. Bola mati mengubah permainan. Kami seharusnya bisa lebih agresif ke arah kotak penalti Arsenal. Sebelum bola mati, permainan tidak memiliki terlalu banyak peluang untuk kedua tim. Bola mati membunuh kami. Bola mati mengubah permainan. Kami seharusnya bisa lebih agresif ke arah kotak penalti Arsenal, kata Amorim. Kemenangan ini pun sekaligus membuat Arsenal mengemas 28 poin dan berada di peringkat 3 klasemen Liga Inggris, di mana meriam London akhirnya disalip Chelsea yang unggul selisih gol usai menang 5-1 atas Southampton di saat bersamaan. Sementara itu kekalahan dari Arsenal sendiri membuat Manchester United masih belum masuk 10 besar, di mana Bruno Fernandes dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat 11 dengan 19 poin. Dimitar Berbatov sebut Arsenal sebagai Stoke City baru, Mikel Arteta tak terima. Dimitar Berbatov memberikan julukan kontroversial kepada Arsenal sebagai Stoke City baru setelah tim asuhan Mikel Arteta mencetak 2 gol lagi dari situasi bola mati, yakni dalam kemenangan 2-0 atas Manchester United pada laga Premier League pada Kamis dini hari. Diketahui The Gunners saat ini menjadi tim yang paling produktif dalam memanfaatkan set piece. Sejak awal musim lalu, mereka telah mencetak 22 gol dari situasi ini, jumlah terbanyak di Premier League. Keberhasilan ini pun menjadi salah satu alasan mengapa mereka terus bisa bersaing ketat di papan atas klasemen. Namun efektivitas Arsenal dari set piece ini pun menuai kritik, di mana Dimitar Berbatov menyamakan pendekatan klub asuhan Mikel Arteta itu dengan gaya bermain fisik Stoke City era Tony Pulis. Biasanya itu akan menjadi pelanggaran, tidak di sini. Anda harus menjadi kuat, dan itu mungkin mengapa Ruben Amorim menonton dari samping. Dia seperti apa yang terjadi dengan kiper saya. Anda harus memperbaiki hal itu. Seperti candaan kami, Arsenal adalah Stoke City yang baru, bukan? Bergantung pada bola mati yang dapat memberi Anda kemenangan, seperti yang terjadi hari ini. Demikianlah kritik dari Dimitar Berbatov. Di sisi lain, manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa keberhasilan timnya untuk mencetak gol tidak semata-mata bergantung pada set piece. Meskipun memang 2 gol dari situasi bola mati ini memastikan kemenangan mereka atas setan merah. Sementara ketika ditanya tentang efektivitas The Gunners dari set piece, Mikel Arteta menegaskan bahwa timnya memiliki berbagai skenario untuk mencetak gol, bukan hanya melalui situasi bola mati. Namun demikian, Arteta tetap mengakui bahwa set piece tetap menjadi senjata penting dalam strategi utama timnya. Perkecil poin dengan Liverpool, Odegaard sempat meneriaki Arteta.
Saat babak pertama hampir berakhir, Martin Odegaard nyatanya berkesempatan untuk memberikan beberapa kata kepada manajernya. Terlihat melambaikan tangan, Arteta akhirnya mengungkap usaha kaptennya untuk menggapainya. Odegaard yang jelas tidak senang dengan upaya menyerang timnya, memberikan isyarat kepada Arteta bahwa umpan-umpan itu ada di belakang. Arteta pun tampak sama frustasinya dengan sang kapten. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya selain mengangkat tangannya ke atas. Arsenal kemudian unggul lebih dulu di awal babak kedua setelah menerima tendangan sudut dari Declan Rice. Gabriel Magalhaes yang absen dari skuad The Gunners karena cedera sehingga sangat membatasi ancaman tim tuan rumah, atau begitulah yang kami kira. Timber melompat tinggi dan menyundul bola melewati Andre Onana. Dan dalam selebrasi tersebut, Nicolas Jover pun terlihat mendapatkan pelukan dari Arteta. Tapi yang terlewat adalah ucapan selamat dari staf The Gunners lain. Gol kedua pun kembali tercipta lewat tendangan bebas. Tendangan sudut dari sisi lain saat Bukayo Saka mengirim umpan silang ke tiang jauh. Thomas Partey mampu menyundul bola ke gawang yang kemudian diblok oleh Saliba dan mengarahkannya ke dalam gawang. Tidak ada yang menyadari betapa mematikannya The Gunners dari set piece ini. Dan hal itulah yang tercermin pada penonton, di mana para penggemar Arsenal selalu kreatif dengan nyanyian mereka, dan nyanyian terbaru memang membuat siapapun yang mengenakan seragam merah putih tersenyum mendengarkannya. Set piece lagi, set piece lagi, set piece lagi, ole-ole. Pastinya menarik dan kami bayangkan akan mendominasi Stadion Emirates selama beberapa bulan mendatang. Gabriel Jesus hengkang dari Emirates Stadium. Ada kabar terbaru mengenai masa depan Gabriel Jesus di Arsenal. Terkini, sang pemain dilaporkan semakin dekat dengan pintu keluar Emirates Stadium. Dengan munculnya Kai Havertz sebagai penyerang tengah pilihan utama musim ini, Jesus melihat kesempatan bermainnya semakin terbatas. Belum mencetak gol di Liga, Jesus hanya tampil sebagai starter dalam 6 pertandingan di semua kompetisi, dan menurut laporan media Brasil UOL, kini ia tengah mempertimbangkan masa depannya di klub. Laporan itu menambahkan bahwa pemain asal Brasil ini telah mengalami tahun yang penuh gejolak di belakang layar, yang membuatnya berpisah dengan agen yang dulu mewakilinya setelah terjadi perselisihan hukum. Namun terlepas dari itu, sang penyerang masih bisa meninggalkan klub pada bursa Januari mendatang jika Meriam London menerima tawaran yang pantas, karena mereka sendiri memang ingin mengumpulkan dana untuk meningkatkan skuad mereka. Sebagai informasi, Jesus tiba di Emirates Stadium pada tahun 2022 setelah kepindahannya senilai 45 juta pound sterling dari Manchester City dan langsung menjadi andalan di lini depan. Kemudian di musim pertamanya, pemain berusia 27 tahun itu pun membuat dampak instan, mencetak 11 gol dalam 26 penampilan di Premier League saat Arsenal nyaris memenangkan Liga. Namun pemain asal Brasil itu kesulitan untuk mencapai level yang sama musim lalu, mengalami paceklik yang panjang setelah Natal yang membuatnya hanya mencetak 1 gol dalam 18 pertandingan. Sementara dalam sebuah kesempatan, Jesus pun juga mengaku frustasi dengan kurangnya waktu bermain yang ia dapat saat ini. Saya percaya bahwa tidak hanya saya, tapi semua pemain, bahkan setiap pemain ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Saya akan mencoba untuk menunjukkan setiap hari dalam latihan, dan ketika saya masuk ke dalam pertandingan, mendapatkan kesempatan dan melakukan tugas, saya dan percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Demikianlah kata Gabriel Jesus.